Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Shalom semua, Strongholds are kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang membahas mengenai koma, yaitu membaca Alkitab dengan benar. Sebelum membahas materi, saya akan memperkenalkan anggota satu persatu, yaitu yang pertama ada Sophia, lalu yang kedua ada Deborah, yang ketiga ada Anastasia, yang keempat ada Anastasia, yang kelima ada Iren, yang keempat ada Karen, yang ketujuh ada Nabila, yang kedelapan ada Sesa, yang kesembilan ada Teresia, 10 ada Lisa, dan 11 ada Eja. Lalu di sini saya juga akan membacakan materi-materi yang akan kelompok kami bahas. Yang akan membaca C adalah Nabila, yang akan membaca O adalah Karen, lalu yang akan membaca M Iren, dan yang akan membaca A yaitu Eja. Saya persilahkan. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita akan membacakan perikop yang akan kita bahas, yaitu dari Yohanes surat yang kedua ayat 4 sampai 11 yang berjudul Tetaplah di dalam ajaran Kristus. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran, sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta padamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kamu kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Baik, di sini saya akan membacakan konteksnya. Di dalam surat Yohanes yang kedua, dijelaskan bahwa pada ayat 1, para penatua lah yang menuliskan Injil tersebut. Kemudian, ayat ini dituliskan untuk ibu-ibu yang terpilih dan anak-anaknya. Surat Yohanes yang pertama terlebih dulu menjelaskan bahwa terdapat peperangan melawan Budak, di mana maksud dari surat pertama ini melawan kelompok ajaran-ajaran sesat.
Ajaran sesat yang terjadi ini seperti desotisme menyatakan Kristus tidak benar-benar manusia. Dalam bagian besarnya disebut gnostisisme, pengetahuan tentang alam mistis. Ajaran tersebut tidak mempercayakan Yesus datang ke buku dalam bentuk tubuh yang utuh dikarenakan Allah tidak tampak, tidak ada wujudnya, dan tidak dilahirkan secara daging. Di surat Yohanes yang kedua, kemudian ditekankan kepada ibu-ibu yang terpilih bahwa mereka harus hidup dalam kebenaran sesuai dengan yang diperintahkan Bapa seperti hidup di dalam kasih, dan berwaspada akan hal-hal sesat supaya mereka tetap hidup di dalam Allah. Penatua juga menekankan pada surat Paulus ketiga bahwa kesaksian yang mereka berikan adalah benar adanya. Banyak sekali hal yang ingin dituliskan penatua kepada Gaius yang terkasih. Namun, penatua berharap mereka bertemu langsung, berhadapan muka, dan damai sejahtera selalu ada untuk setiap orang. Dalam surat Yohanes kedua ini, memperingatkan bahwa pengajar palsu yang telah menyebar ke gereja-gereja harus diwaspadai. Oleh sebab itu, kepada ibu-ibu yang terpilih, haruslah saling mengasihi, hidup sesuai perintah, dan perintah itu yaitu dengan mereka hidup di dalam kasih. Sekarang saya akan membacakan observasi. Yang pertama, Allah bersukacita sebab separuh anak-anaknya hidup di dalam kebenaran yang sesuai dengan perintah Bapa. Yang kedua, kita harus hidup dengan kasih dan menuruti perintah Allah. Yang ketiga, banyak orang yang pergi dan tidak mengakui bahwa Yesus datang sebagai manusia untuk menjadi juru selamat manusia. Yang keempat, setiap orang yang melangkah jauh dari ajaran Kristus, ia tidak memiliki Allah. Yang kelima, jangan memberi salam kepada orang yang membawa ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Allah. Yang keenam, Tuhan menuliskan seolah-olah perintah baru, namun perintah itu sebenarnya sudah ada sejak semula. Yang ketujuh, Tuhan meminta sesama manusia untuk tetap saling mengasihi. Jadi saya akan melanjutkannya, saya akan membaca mini. Di dalam ayat ini, Allah bersukacita karena para umatnya berada dalam kebenaran. Allah juga ingin anak-anaknya untuk saling mengasihi, hidup dalam kasih, dan selalu berjalan di dalam jalan Kristus. Allah ingin setiap anaknya tetap berpegang teguh pada perintahnya agar tidak terjerumus dalam penyesatan dunia. Jadi, barang siapa yang tetap berada di dalam Kristus, maka ia akan mendapat keselamatan dari Allah. Di antara ayat-ayat tersebut juga terdapat pesan untuk tidak menerima ajaran palsu dan untuk mempertahankan pengajaran Kristus yang benar. Kitab 2 Yohanes 1 ayat 4-11 menggarisbawahi pentingnya kasih, kebenaran, dan kesetiaan dalam komunitas Kristen sambil memperingatkan tentang ancaman ajaran yang salah. Yang pertama, kasih yang sejati. Ayat-ayat ini menekankan pentingnya cinta yang sejati dalam iman Kristen. Yohanes mengatakan bahwa kita harus mengasihi sesama saudara dengan kasih yang sejati, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan. Yang kedua, iman dan kebenaran. Yohanes juga menyoroti hubungan antara iman dan kebenaran. Dia mengatakan bahwa kita harus hidup dalam kebenaran sesuai dengan ajaran Kristus dan mengikuti ajarannya. Yang ketiga, menyambut sesama dengan kebaikan.
Yohanes menekankan pentingnya mendukung sesama dalam kebaikan. Dia mengatakan bahwa kita seharusnya menyambut mereka yang mengajar kebenaran dan tidak memberikan dukungan kepada orang-orang yang mengajarkan doktrin palsu. Yang keempat, bahaya ajaran sesat. Yohanes juga memberi peringatan tentang bahaya menerima ajaran sesat dan orang-orang yang membawa ajaran-ajaran yang tidak benar. Dia mengajarkan bahwa kita harus berhati-hati dan tidak memberikan tempat bagi mereka dalam persekutuan Kristen. Pengajaran dari ayat-ayat ini adalah bahwa cinta yang sejati, kebenaran, dan dukungan terhadap sesama adalah nilai-nilai penting dalam iman Kristen. Sementara ajaran sesat dan dukungan terhadapnya harus dihindari. Selanjutnya, saya akan membacakan aplikasi. Sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus dan juga mahasiswa keperawatan, beberapa aplikasi yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan nats firman yang diambil dari 2 Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-4 sampai 11 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tetap berada pada kasih dan kebenaran Kristus melalui hidup sesuai dengan ajaran kasih dan kebenaran yang telah Kristus ajarkan, baik dalam kehidupan berasrama, perkuliahan, sosial lainnya, dan juga gereja, termasuk dengan menghormati hak-hak pasien dan membantu mereka dalam proses penyembuhan. Selanjutnya yang kedua, waspada terhadap ajaran yang salah. Dengan selalu kritis dalam menerima ajaran agama yang diberikan kepada kita dan memperhatikan bahwa ajaran tersebut sesuai dan seturut dengan firman Tuhan. Dengan kata lain, agar kita tidak disesatkan, kita harus benar-benar memahami ajaran Kristus. Karena orang yang tidak memahami ajaran Kristus akan mudah disesatkan. Kita bisa membentengi diri kita dengan firman Tuhan sehingga tidak tersesat, apalagi menyesatkan. Selanjutnya yang ketiga, melakukan tindakan kasih kepada sesama seperti memberikan pertolongan kepada orang yang mungkin kita temui di jalan ataupun dengan contoh paling dekat, yaitu kita dapat menolong teman asrama yang sedang mengalami sakit atau butuh bantuan. Kita dapat hadir untuk menemani dan menawarkan pertolongan. Selanjutnya yang keempat, menjaga kesetiaan kepada ajaran yang telah kita terima dari lama dan tidak langsung. Percaya kepada ajaran yang baru kita dengar dan tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Kita harus berhati-hati agar tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang salah. Oleh karena itu, kita harus mempertahankan kesatuan dalam kebenaran dan tidak mengikuti ajaran-ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi, kita diajarkan, marilah kita memegang teguh kebenaran dalam iman kepada Kristus serta mempraktikkan kehidupan yang penuh kasih. Jangan biarkan iman kita digoyahkan oleh ajaran-ajaran sesat yang tidak bertanggung jawab. Kita sebagai mahasiswa fokuslah pada melakukan kasih Kristus dan hidup dalam kebenaran, termasuk saat proses pembelajaran sebagai mahasiswa keperawatan harus tetap memperhatikan prinsip keperawatan yang diberikan sesuai dengan Alkitab ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Shalom.